Aku tidak ingin pergi, Ayah. Aku tidak akan pergi. Paman mengatakan kebenaran Bano. Jika Anda tetap di sana ada ancaman pada hidup Anda. Saya berjanji kepadamu, saya akan membawa Anda sendiri ke sini setelah kondisinya lebih baik. Tidak, Ibu. Tidak, kumohon. Semoga Tuhan melindungi dan menyelamatkanmu. Paman, dia adalah saudara perempuanku. Ini adalah tanggung jawab saya untuk melindunginya. Dimanapun dia berada, dia akan aman. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Apa masalahnya? Kamu tampak khawatir padaku. Tuan, aku sudah bilang padamu untuk berhati-hati mulai sekarang. Semoga pekerjaanku dikorbankan untukmu, Tuan. Tetapi, sekarang lihatlah itu. Kasus pembunuhan pertama belum selesai kecuali Anda. Saya melakukan apa yang Anda katakan. Bukankah aku setuju? Saya telah mengirim orang-orang saya untuk menyembunyikan mayatnya kali ini. Hei, apakah kamu tidak percaya padaku? Mali tidak pernah berbohong. Model akan memberitahumu, Model. Katakan padanya, aku bersumpah demi Tuhan, katakan padanya. Ya. Tuan Pierre benar sekali. Mendengarkan, apakah kamu percaya padaku sekarang? Tidak apa-apa tuanku, tapi... Hei celaka, aku harus melakukan pembunuhan ini karena kamu. Jika Anda tidak mengusir anak itu dari stasiun, aku akan menangkap gadis itu. Saya tidak perlu melakukan ini. Itu karena kamu. Saya harus mendengarkan nasihat ayah tercinta. Tuan, tapi aku berhasil menangkapnya di sana. Dan bagaimana kamu menangkapnya, saat dia lepas dari tanganmu? Oke, beritahu aku satu hal. Hai Mali, dengarkan baik-baik. Anda, apakah kamu menangkapnya? Atau apakah dia menangkapmu? Wow. Kita telah mengetahuinya hari ini, Mali, bahwa inspektur kami juga tertarik padanya. Tuan, kita bisa menyerahkannya ke Hizer jika kamu bilang begitu. Saya telah mendengar dia juga seorang pria yang tertarik. Lihat, Inspektur. Saya harus menjadi menteri. Dengar, aku perlu mengikuti pemilu. Tapi Anda tahu reporter ini. Dia menyebabkan masalah bagi kita. Saya tidak bisa menjadi menteri seperti ini. Anda harus menggunakan cara yang legal. Dan tangani reporter ini untukku. Dipahami? Jika ayahku tidak menghentikanku mengambil tindakan, saya akan menangkap reporter dan melemparkannya ke depan kereta. Tapi sekarang, kamu harus melakukan pekerjaan ini untukku. Dan Anda harus melakukannya secepat mungkin. Oke, Tuan. Semoga pekerjaanku dikorbankan untukmu. Saya akan melakukan sesuatu. Bukan hanya sesuatu, Anda harus melakukan apa yang saya katakan. Dan Anda harus melakukannya sesegera mungkin. Pergi dari sini. Oke, Tuan. Semoga pekerjaanku dikorbankan untukmu.
Bajingan. Dia memberiku nasihat. Menguasai, haruskah aku mengatakan sesuatu jika kamu tidak keberatan? Ya, bicaralah. Saya pernah mendengar bahwa inspektur memiliki pelacur yang sangat glamor. Dia telah membawanya dari kota. Kamu pria yang sangat tidak tahu malu. Baiklah. Baiklah, ayo segera pergi ke kuartalnya. Sungguh, tidak ada yang baik-baik saja di sini, Pak. Ayah dan Ibu Urusa. Dia telah membunuh mereka. Dia membantai mereka menjadi beberapa bagian dan melemparkannya ke pagar. Ya Tuhan. Saya baru saja mengumpulkan sisa-sisa mereka dari rel kereta api dan menguburkannya. Tuan Sajid. Sekarang, Urusa sekarang menjadi tanggung jawab Anda. Kecuali Tuhan itu kamu. Tidak ada orang yang dicintainya yang tersisa di dunia ini. Tuan Sajid. Aku punya permintaan untukmu. Jangan beritahukan hal ini pada Urusa jika memungkinkan. Karena dia tidak akan bisa bertahan hidup. Dia akan mati, Sajid. Apa yang terjadi? Siapa yang memanggilmu? Sajid. Apa yang terjadi? Itu panggilan Zahir. Apa yang dia katakan? Itu Urosa. Seseorang telah membunuh orang tua Urusa. Apa? Bagaimana? Sepertinya Anda belum mempertimbangkan pendapat kami. Hasan, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Saya tertarik memainkan game ini bersama Anda. Dan untuk hal lainnya, ada banyak hal yang harus kita lakukan. Peluang seperti itu datang kepada mereka yang beruntung. Pekerjaan yang ingin kami serahkan kepada Anda. Jutaan orang berkeliaran dengan CV di tangan mereka untuk itu. Mereka yang menunggu kesempatan. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan. Orang cerdas menciptakan kehidupan dan dunianya sendiri. Dan kamu sangat menyadari duniaku. Dan hari di mana seseorang mengambil hak dariku untuk menjalani hidupku dengan kemauanku sendiri. Pada hari itu, aku lebih memilih kematian daripada menjalani hidup. Itu benar. Kamu tahu setiap kali aku mendengarkan banyak pujian untuk kakak ipar. Ya, aku memang merasakan kebahagiaan, tapi aku juga merasa kasihan pada satu hal. Itu bahkan setelah ketenaran seperti itu. Kamu berada di belakang kakak ipar. Hari ini dunia lebih mengenalmu sebagai suaminya, dan lebih sedikit untuk pekerjaan Anda. Dan itu adalah kebenaran. Suami hanya tetap bahagia atas kesuksesan istrinya, selama dia tidak menantang statusnya. Dan ya, ketika istri mendahului suami dalam perlombaan, itu pasti menyakiti hati sang suami. Apa yang Anda katakan, apakah menurut Anda memang demikian? Ya,
Dia ada di depanmu. Bukan begitu, dan Anda telah memberinya kesempatan untuk menjadi yang terdepan dari Anda. Dan tentu saja Anda tidak dilahirkan di belakang seseorang. Berapa banyak orang yang melek huruf di negara ini? Hanya 2 hingga 3% penduduk yang membaca buku. Orang yang menonton drama tidak memiliki kualitas. Dengar, di era komersial ini, apa yang ditampilkan adalah apa yang dijual. Satu hal lagi, menjalani hidup Anda dalam isolasi seperti yang Anda inginkan. Apa yang menakjubkan tentang hal itu? Saya tidak bisa berkata lebih dari itu. Saya pikir kita harus pergi sekarang. Maaf temanku, aku lupa mengucapkan selamat padamu. Saya telah mendengar bahwa pemerintah telah memilih saudara ipar perempuan untuk penghargaan kehormatan. Ayo pergi. Ibu, aku dan Urose sedang bermain, kamu harus ikut juga. Mariam, pergilah bermain sekarang. Aku akan bermain denganmu nanti. Mahen. Ada apa kamu datang lebih awal? Apakah kamu baik-baik saja? Ya. Aku merasa tidak baik. Apa yang terjadi? Kamu terlihat sedikit khawatir padaku. Apakah semua baik-baik saja? Ya, saya baik-baik saja. Saya tingkat. Haruskah aku mengirimkan kopi untukmu? Tidak. Saya ingin beristirahat sejenak setelah berganti pakaian. Ayo. Saya ingin berbicara dengan saudari itu. Datang. Dia di mana, Ibu? Mengapa? Urose ingin berbicara dengannya. Apa yang ingin kamu bicarakan dengan Mahen? Katakan padanya apa yang ingin kamu bicarakan. Kakakku berkata bahwa dia akan membuatku berbicara dengan orang tuaku. Urusa, dia kembali dari kantor dengan sangat lelah. Dia sedang beristirahat. Anda dapat berbicara dengannya setelah dia kembali dari kantor. Ngomong-ngomong, dia sangat kesal padamu. Percayalah, dia akan membuatmu berbicara dengan orang tuamu. Begitu dia mendapat kesempatan. Dia telah berjanji padamu. Dia pasti akan menepati janjinya. Dia tidak lupa. Datang.
Hari ini dunia lebih mengenalmu sebagai suaminya, dan lebih sedikit untuk pekerjaan Anda. Dan itu adalah kebenaran. Suami hanya tetap bahagia atas kesuksesan istrinya, selama dia tidak menantang statusnya. Dan ya, ketika istri mendahului suami dalam perlombaan, itu pasti menyakiti hati sang suami. Maaf temanku, aku lupa mengucapkan selamat padamu. Saya telah mendengar bahwa pemerintah telah memilih saudara ipar perempuan untuk penghargaan kehormatan. Hari ini dunia lebih mengenalmu sebagai suaminya, Dan lebih sedikit untuk pekerjaan Anda. Saya telah mendengar bahwa pemerintah telah memilih saudara ipar perempuan untuk penghargaan kehormatan. Hari ini dunia lebih mengenalmu sebagai suaminya, dan lebih sedikit untuk pekerjaan Anda. Baba, apakah semua baik-baik saja? Paman, senang sekali kamu datang ke sini. Seseorang memberitahuku hal itu. Identitasku bukan karena aku. Itu bukan karena kata-kata kami, tapi itu karena istrimu. Dia juga mengatakan itu dalam perlombaan kehidupan. Kami tetap tinggal. Kamu beritahu aku. Apakah Asyar Ibrahim sudah kalah? Apakah aku tertinggal? Bicaralah sesuatu, jawab. Kenapa kamu tidak menjawabku? Apakah kamu diam karena kamu juga berpikir begitu? Saya kehilangan. Bukan begitu. Tidak, kamu tidak boleh kalah. Baba, bagaimana kamu bisa kalah dalam perlombaan ini? Identitas Anda hanya terdiri dari Anda. Itu adalah kata-katamu dalam perlombaan kehidupan ini. Bagaimana orang bisa mengalahkanmu? Bahkan istrimu pun tidak. Kenapa kau khawatir? Aku akan pergi dan membuatkan kopi yang enak untukmu. Mahen. Putri, kamu sedang tidur di sofa ini. Ayolah sayangku, tidurlah di kasur. Kamu kelelahan. Kamu belum makan apapun. Aku akan membawakan sesuatu untukmu. Di mana Urusa? Di mana dia akan berada? Dia di luar melihat pintu kamar ini. Apakah kamu ingat? Kamu mengatakan bahwa kamu akan membuat dia berbicara dengan orang tuanya, anakku. Kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Kamu lelah, kamu harus santai. Saya akan menanganinya. Tidak Bia, aku sendiri yang akan pergi dan berbicara dengannya. Untuk saat ini tolong, suruh seseorang membawakan air untukku. Saya akan mengirimkannya untuk Anda. Di mana dia akan berada? Dia di luar melihat pintu kamar ini. Apakah kamu ingat? Kamu mengatakan bahwa kamu akan membuat dia berbicara dengan orang tuanya.
saudari. Aku menunggumu dan sekarang sudah malam. Orang tua pasti sudah tidur. Orang di desa tidur lebih awal. Tetapi jika Anda memberitahu mereka tentang panggilan, mereka tidak akan tidur. Sudahkah kamu berbicara dengan mereka? Urosa, orang tuamu tidak memiliki ponsel. Jadi aku meneleponnya. Siapa nama pria itu? Zahir, aku sudah bicara dengan Zahir. Dia tidak ada di desa. Dia berkata bahwa dia akan membuatmu berbicara dengan mereka ketika dia kembali. Kenapa kamu sedih? Bukankah aku adikmu? Saya. Bukankah ini rumahmu? Kita akan saling menjaga di sini. Aku, dia dan Mariam, kami semua akan menjagamu, oke? Ayo, senyum. Kamu akan segera berbicara dengan mereka. Pergi tidur. Kamu harus berhenti melihat mimpi palsu. Tidak ada yang akan berubah di sini. Tidak ada yang akan berubah di sini. Kita semua lahir di sini, hanya untuk perbudakan. Kami bekerja sebagai budak dan bahagia karenanya. Hari ini, Heru dan istrinya telah meninggal. Besok, salah satu dari kita akan mati. Tak seorang pun peduli sedikit pun. Kamu khawatir tanpa alasan. Dengarkan aku dan lakukan rekonsiliasi dengan Tuhan. Di surga ada Tuhan. Tapi di tanah Mahdumabat, tidak ada seorang pun yang bisa tetap bahagia sambil memiliki hubungan yang tidak bersahabat dengan guru. Hei, apa yang dilakukan inspektur ini di sini? Saya akan lihat, pergi dan lihat. Tuan, saya mendapat perintah untuk menangkap Anda. Kamu harus ikut dengan kami. Kenapa Tuan? Apa kejahatanku? Menurut Anda, apakah kami akan menjawab semua pertanyaan Anda di sini? Lihat Tuan reporter. Anda banyak berbicara tentang hukum dan ketertiban. Bahwa hukum kita lumpuh. Sekarang jika hukum akhirnya mulai berlaku, Anda juga harus bekerja sama dengan kami. Hei, dia adalah Tuan reporter kami. Dia pria yang sangat baik. Pastikan, dia tidak akan menderita sama sekali. Jadi sebaiknya kita pergi. Ayo Tuan kami, ikutlah dengan kami. Hei, ayolah. Halo, Aku ingin bertemu denganmu. aku sedang menunggu teleponmu. Saya bisa datang kepada Anda sekarang, jika Anda mengatakannya. Tidak sekarang. Datang besok. Kita akan bertemu besok. Oke, baiklah, seperti katamu. Saya akan datang besok. Tuan Inspektur, Anda tidak melakukan hal yang benar terhadap saya. Kamu tidak berbuat baik padaku. Dengan menempatkanku di belakang penjara. Kamu tidak bisa menekan suaraku. Kamu tidak bisa menekannya. Hei, kamu bisa merampas kebebasanku.
Kamu bisa merampas kebebasanku. Tapi kamu tidak bisa menekan suaraku dengan cara apapun. Tapi kamu tidak bisa menekan suaraku. Suara yang belum mampu menjangkau Mahdumabat. Sekarang seluruh negeri akan mendengar suara itu. Seluruh negeri akan mendengar suara itu. Sekarang tidak ada yang akan diselamatkan, dengarkan aku. Sekarang tidak ada yang akan diselamatkan. Sekarang tidak ada seorang pun yang akan diselamatkan, tidak kamu, tidak kamu. Bahkan tuanmu tidak akan terselamatkan. Tidak ada yang akan diselamatkan. Kalian semua harus mempertanggungjawabkan setiap tetes darah. Aku memberitahumu, kalian semua harus mempertanggungjawabkan setiap tetes darah. Kamu akan melihat. Apa yang terjadi padamu, Tuan? Apa yang telah terjadi padamu? Kenapa kamu begitu memaksakan tenggorokanmu? Duduk di sini dengan tenang. Orang-orang Mahdumabat sedang tidur. Biarkan mereka tidur. Kenapa kamu membawaku ke sini? Apa kejahatanku? Ngomong-ngomong, kamu punya daftar kejahatan yang sangat panjang. Tapi untuk saat ini, kamu ditangkap atas kasus penculikan. Penculikan. Anda ingat pria yang diajak bicara di depan umum. Kamu mengancam akan membunuhnya. Orang itu, dia hilang sejak pagi. Dan Anda tahu apa yang dikatakan keluarganya. Itu mungkin. Kamu telah membunuhnya. Kamu telah membunuhnya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya berbicara omong kosong. Kamu berbicara omong kosong. Kamu berbicara omong kosong. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak. Saya tidak membunuh siapapun. Hei Tuan, setiap penjahat mengatakan hal ini. Tapi itu adalah keterpaksaan kita. Kecuali orang itu kembali ke rumahnya dengan selamat. Kecuali kita melihatnya. Anda, kamu harus tinggal bersama kami di sini. Sampai saat itu tiba dan kami harus menahanmu di penjara kami. Saya tahu betul. Saya tahu betul atas perintah siapa Anda menangkap saya. Saya harus. Berikan ponselku, aku harus berbicara dengan seseorang. Tuan. M-Sitter, sayangnya Anda tidak dapat berbicara dengan siapapun. Kecuali orang itu kembali ke rumahnya dengan selamat. Kamu hanya akan pergi setelah itu. Dan sampai kamu keluar dari penjara ini. Bicaralah padaku apapun yang ingin kamu bicarakan. Kami telah mendengarkanmu. Kami akan mendengarkanmu sekarang. Kamu tidak berbuat baik padaku. Tuan Inspektur, Anda tidak melakukan hal yang benar terhadap saya. Lihat Tuan. Kami tidak memiliki permusuhan pribadi dengan Anda. Tuan, lakukan satu hal saja untuk kami. Tolong bantu kami memulihkan pria itu. Dan kami akan membebaskanmu. Inspektur, Anda akan menyesali tindakan Anda. Inspektur, Anda akan menyesali tindakan Anda. Kamu akan menyesal. Tidak, Tuan, tidak, kumohon. Kamu tidak perlu terlalu marah pada kami. Kami hanya melakukan tugas kami, Tuan. Kami hanya melakukan tugas kami. Anda hanya perlu berpikir dengan baik. Orang yang kamu culik. Maukah kamu mengembalikannya kepada kami atau tidak? Jika materi mengalami kemajuan, itu tidak akan ada di tanganmu. Dan juga tidak di tanganku. Mendengarkan. Baba, dia adalah tamu istimewa kami. Masih dia punya. Dia masih memiliki banyak sikap. Ambillah Tuan. Itu favoritmu. Oke, itu sudah cukup. Hai. Di mana Anis? Dia seharusnya ada di sini bersama kita. Ayah, dia kedatangan beberapa tamu dari kota. Dia akan makan bersama mereka. Putriku, buatlah dia mengerti. Dia akan mengikuti pemilu. Dia harus menjauh dari teman-temannya. Dalam politik, orang-orang menyalahkan Anda atas dosa-dosa teman Anda. Ayah sayang, dia tidak mendengarkan siapapun kecuali kamu. Kamu bisa membuatnya mengerti. Ayah sayang, ngomong-ngomong kamu membuat adikku sangat ceroboh dan ceroboh. Sebelum mengikuti pemilu, Anda harus membuatnya mampu.
Apa yang kamu bicarakan di meja makan? Kalian semua harus makan dengan tenang. Menguasai, Nadir telah datang. Dia bilang dia ingin berbicara denganmu. Baiklah, biarkan aku makan lalu kamu bisa menelepon. Atas nama Tuhan. Halo. Tunggu sebentar, biarkan aku memberitahunya. Tunggu. Menguasai, Inspektur telah menelepon. Panggilan siapa itu? Inspektur telah menelepon. Apa yang dia katakan? Halo, halo. Ya, bicaralah. Jika kamu telah memenjarakannya, maka pukullah dia juga. Aku seharusnya mendengar tangisannya tepat di sini. Dipahami? Saya akan menangani jika ada masalah. Untuk saat ini lakukanlah apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Dipahami? Dia merusak seluruh moodku. Hai Mali. Hai Mali. Kembali, kembali. Inilah kekayaanku. Bawa ponselku ke sini. Salam. Salam. Berbicara. Ada apa? Menguasai. Polisi telah membawa pergi jurnalis itu. Apa yang telah dia lakukan? Menguasai. Kami jadi tahu. Master Junior punya